apalagi itu anak saya kan yang itu yang putri saya yang kedua ya. Yang pertama masih kecil kan, dia bilang, "Mama, ada itu siapa ya?" Katanya, "yang berdiri di depan pintu kok besar banget," katanya gitu. Oh, saya takut gitu ya, Masya Allah. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah, sekarang saya akan menuruti permintaan teman-teman semua nih. Kan sudah banyak banget ya subscriber Pedesaan Indonesia yang pengen melihat suasana alam saat bukan suasana alam sih, tapi suasana di halaman rumah Ibu Heni saat malam hari, teman-teman. Nah, sekarang saya ya sedang berada di depan rumah Ibu Heni. Seperti biasa, saya selalu diantar sama teman saya yang bernama Dede Ripki itu, teman-teman. Soalnya kalau saya sendirian di jalanannya pun saya sudah tidak berani, teman-teman, apalagi kesininya gitu. Nah, teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk tonton terus videonya sampai tuntas. Nah, teman-teman, beginilah ya kondisi suasana saat jam berapa ini? Hampir jam 6 lah, teman-teman. Jam 6 kurang 15 menit, teman-teman. Nah, beginilah suasananya ya. Tapi ini Ibu Heninya ada atau enggak gitu di halaman rumahnya, soalnya sangat sepi sekali, teman-teman. Nah, ini sangat sepi sekali, teman-teman. Assalamualaikum. Wah, teman-teman, ini Ibu Heninya ada di rumahnya gitu. Kita tunggu aja ya. Sampai malam, kita tunggu sampai malam. Nanti kalau ini di sini sudah agak agak gelap gitu, kita langsung perbincangan dengan Ibu Heni, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kondisi malam ya di halaman rumah Ibu Heni, dan ke atasnya itu sangat gelap sekali nih. Nah, sangat gelap sekali, teman-teman. Dan ini di sini itu agak gerimis ya, soalnya emang di sini itu kayak seperti ini, teman-teman. Jadi gerimis itu bukan gerimis hujan gitu. Nah, di sini sekarang ada Ibu Heninya ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Anton sekarang ada di rumah nggak, Bu? Ya, ada. Aku lagi pegang anak. Oh, lagi pegang dede bayi. Gimana kabar keluarga Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, A. Gimana kabar, A? Semuanya? Alhamdulillah, Bu, baik juga. Alhamdulillah. Oh iya, Bu, saya mau izin sama Ibu ya. Soalnya kan saya kesini itu mendadak ya, Bu ya. Nah, sekarang saya mau bikin vlog malam gitu, Bu. Soalnya di komentar itu kan banyak ya, Bu ya. Iya. Yang komentar, pengen lihat suasana malamnya di halaman rumah Ibu Heni, pengen lihat suasana malam. Banyak udah, pokoknya viewer Pedesaan Indonesia udah banyak gitu, pengen tahu ya, yang penasaran saat malam-malam di sini gitu. Nah, Bu, ini itu kan di sini gerimis ya, Bu ya. Ini itu gerimis hujan atau gimana, Bu? Ini biasanya sih kalau enggak hujan kan, ini udah 2 hari gitu enggak hujan ya. Iya. Terus cuman ada gerimis kecil gitu gini tah.
jadi gimana ya, hujan enggak, gerimis enggak, cuman ini mah ke bawah angin gitulah. Oh, jadi kalau bahasa sininya mah ibun ya, Bu ya. Iya. Nah, teman-teman, ibun itu jadi air yang terbuat dari apa sih, kabut ya, Bu ya? Iya. Kalau Ini bahasa kan Indonesia udah mah. ada kabut tebal banget tuh di sebelah sana ya, ya. Nah, Terus, teman-teman, ini di sebelah sini itu kabutnya itu sangat tebal sekali. Nah, tapi kayaknya mau turun hujan ya. oh, tapi ini mau turun hujan ya, Bu ya. Iya. Tapi biasanya kalau di sini hujan seperti ini itu, Bu, kalau di bawah di daerah Sidaraja ke sana enggak, Bu? Iya. Ini saya juga nggak tahu gitu, kurang ya, mungkin ini karena udah kehendak Allah ya. Iya. Karena di sini hujan, di Sidaraja atau di sana di Puncak Sari gitu, di Sanding ya nggak hujan. Bahkan di sana tuh di Cendana, cuman di Cendana sama di sini kalau turun hujan gitu. Oh, gitu ya, Bu ya. Oh iya, Ibu, sekarang saya selama kesini gitu kan, saya itu udah nggak hampir terhitung ya, Bu ya, kesini. Baru kali ini Ibu memakai jaket gitu, Bu. Alasannya itu gimana, Bu? Sekarang cuacanya sangat dingin sekali ya, Bu ya. Iya, ini kan tadi saya dingin banget gitu, kok saya pengen pakai jaket lah gitu karena dingin. Apalagi kan saya lagi menyusui anak gitu, biar nggak dingin sama air susu gitu. Iya. Kan biasanya kalau saya nggak anget, nggak pakai baju anget gitu, biasanya kan nanti air susunya itu nggak bagus gitu. Iya. Jadi saya harus pakai baju anget biar nggak basi gitu air susu itu gitu kan. Saya lagi nyusuin dede bayi gitu. Iya, teman-teman, soalnya Apalagi cuacanya sekarang kok gini gitu. Tadi siang panas banget gitu, tapi sekarang kok mau turun hujan gitu malam-malam. Nah, teman-teman, saya juga Ibu Heni juga kalah sama saya. Saya juga pendatang ini kesini nggak pakai jaket nih. Cuma pakai baju pendek. Mohon maaf ya, Bu ya, saya mah suka bercanda gitu, Bu. Nggak apa-apa. Jangan diambil hati, Bu ya, karena kalau keseriusan mah si viewer itu nggak bakalan seru gitu, Bu. Cepet tua katanya kalau nggak banyak ketawa, nggak Iya. banyak canda. Iya. Oh iya, Ibu, karena Ibu mau sholat maghrib ya, Bu ya. Ya. Saya juga mau sholat. Mungkin perbincangan antara kita berdua ya, Bu. Bukan kita berdua sih. Jadi berbincang-bincang menanya yang lainnya, dilanjut habis sholat aja ya, Bu ya. Iya, boleh. Nah, teman-teman, karena sekarang saya dan Ibu Heninya mau sholat dulu, jadi saya mau skip dulu, teman-teman. Nanti perbincangan saya dengan Ibu Heni dilanjut agak malaman gitu. Nah, teman-teman, karena ini itu sekarang hujan ya, tadinya itu gerimis gitu karena kabut, tapi sekarang kok malah turun hujan gitu. Nah, Ibu Heninya udah selesai sholat juga, kita lanjutin aja perbincangan antara saya dan Ibu Heni ya, Bu ya. Ya, baik. Nah, jadi seperti inilah suasana saat malam hari di halaman rumah Ibu Heni. Udah saya turutin ya permintaan teman-teman semuanya, permintaan viewer pedesaan Indonesia yang pengen melihat suasana malam di halaman rumah Ibu Heni itu seperti ini, teman-teman. Nah, dari pagi sampai sore sampai malam pun ini suasananya itu sangat dingin sekali gitu. Apalagi malam gini ya, Bu ya. Ya, Udah mah ditambah hujan. Hujan. Ya, udah ini sangat dingin sekali. Nah, kita menanyakan nih ke Ibu Heni. Kan di sini itu saya juga baru tahu dari Ibu ya tadi ya, Bu ya. Iya. Katanya di atas ada makam. Ya, Itu betul. makam siapa, Bu? Itu makam keluarga, itu kalau bahasa Sundanya itu nenek moyang gitu. Nenek moyang saya gitu yang udah meninggal. Terus kakak saya juga ada gitu, kakek saya yang baru 1 tahunan gitu, yang udah lama-lamanya gitu, itu nenek moyang, mungkin nenek moyang leluhur kita gitu. Itu makamnya jauh dari sini nggak, Bu? Enggak juga sih, cuma Bisa nggak kalau
kita melihat makamnya langsung. Boleh. Tapi enggak sekarang, soalnya kan ini hujan, hujan ya, kasihan ya. ke ibunya juga, takut sakit kan, punya dede Iya. bayi ya Bu ya. Iya. Kalau ibu sakit kan nanti repot juga ya, iya, yang nggak ada yang ngurusin dede bayi. iya. Tapi insya Allah lain waktu kalau nggak hujan, insya Allah nanti datang lagi ke sini Iya. ya untuk vlog malam di dekat makom ya. Oh iya Ibu, berarti makamnya itu dekat dengan rumah ini ya Bu ya. Ya, Kira-kira itu berapa meter Bu? paling ada mungkin 50 meteran lah. 50 meter dari sini. Iya. Kalau waktu rumah saya masih di atas cukup dekat gitu, Mudah-mudahan makamnya itu bukan penghuni makamnya ya Bu ya, tenang ya Bu ya, Iya. dan tidak ada amin. gangguan dari apapun ya Bu ya. Ya, amin. Dan Ya Allah, sekaligus ya ke ibunya juga tidak mengganggu gitu. Ya, Silakan amin. aja kalau mau main, tapi tapi nggak mengganggu. barang selamat gitu, Iya. nggak ngeganggu. Saya nggak ngeganggu, dia pun dia nggak mengganggu. saya gitu Iya, ya Bu ya. betul sekali. Nah Bu, selama ibu itu tinggal di sini udah berapa tahun Bu? Kalau di atas sih cukup lama, sampai 50 tahunan gitu. Kalau di sini nempatin rumah ini Setahun aja belum ya? ya setahun juga belum, ini baru mungkin setahun mau gitu. Karena di sini juga udah cukup lama sih. Iya. Cuma Udah belum adalah nyampe 9 gitu. bulanan mah ya Bu ya. Belum nyampe. Kalau untuk 20 tahun nggak nyampe gitu. Iya. Paling 9 bulan atau 10 bulanan lah. Nah teman-teman penasaran nggak nih sama Ibu Henit waktu dulu rumahnya belum dibedah gitu Bu? Nah sekarang saya mau nanya ya Bu ya sama Ibu, selama 50 tahun itu Ibu pernah nggak Bu diganggu sama makhluk mistis gitu? Atau kalau bahasa kasarnya mah juriga, jin gitu ya Bu? Pernah nggak Bu? Kalau masalah ngegangguin sih belum pernah sih, cuman waktu itu mungkin dia iseng gitu atau gimana ya. Ya. Waktu pas rumah masih di atas gitu, ya saya mungkin atau gimana ya, melihat sosok bayangan-bayangan mengerikan gitu, dan sampai malam pun saya nggak bisa tidur gitu. Saya takut banget gitu ya. Tapi saya percaya adanya Allah gitu, jadi saya serahkan semuanya gitu. Apapun yang terjadi itu hanya kehendak Allah gitu ya ayah. Tapi walaupun begitu saya merasa takut banget gitu. Dan kalau itu hewan-hewan liar semacam babi hutan atau yang lainnya gitu, Udah saya nggak sudah aneh nggak ya? asing ya Iya. ayah. Tapi kalau makhluk halus gitu, sosok makhluk halus, saya itu takut sekali gitu. Soalnya saya udah jauh dari tetangga gitu ya, udah jauh dari keluarga gitu. Apalagi saya waktu itu cuman berdua sama putri saya gitu. Iya ya Bu ya, udah mah berdua jauh dari tetangga ya Bu ya. Mau sekuat tenaga teriak pun gak Iya, bakalan ada yang datang nggak ya ada Bu. yang dengar gitu. Iya. Maksudnya apalagi kan malam hari gitu ayah. Saya gimana gitu. Tapi saya ya cuman bisa pasrah gitu. Tapi alhamdulillah karena selalu saya ingat Allah dan saya selalu berdoa gitu untuk keselamatan saya. Alhamdulillah walaupun mungkin itu maunya, tapi alhamdulillah nggak mengganggu juga sih, cuman sosok bayangan-bayangan menakutkan gitu. Tapi itu Bu pernah nggak Bu, sewaktu Ibu 50 tahun tinggal di atas itu ada yang ngetuk rumah atau gimana gitu? Kalau mengetuk enggak sih, kalau mengetuk pintu enggak, cuman kalau mengetuk kaca atau dinding bilik gitu ya, pernah ada yang gedor-gedor gitu. Tapi Itu asli Bu? iya, tapi itu bukan sosok manusia gitu, tapi sosok makhluk halus gitu. Tapi saya tuh merasa heran gitu, Masya Allah kok baru kali ini saya merasa takut gitu. Tapi alhamdulillah hari-hari biasanya saya merasa tenang, merasa damai gitu, walaupun rumah dalam keadaan jelek, gubuk gitu ya, karena udah mau roboh rumah saya dulu tuh, terus di tengah hutan, lagi di pinggir hutan ya. Tapi alhamdulillah karena kekuasaan Allah gitu, Allah selalu melindungi saya, selalu menjaga saya gitu.
siang maupun malam gitu saya dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dari pagi sampai pagi, alhamdulillah. Cuman itu sosok bayangan yang mengerikan itu cuman selintas kali ya, karena saya juga enggak menyangka gitu. Berarti ibu selama 50 tahun itu baru pertama kali gitu melihat ya, bayangan betul, itu. Betul sekali ya. Apalagi itu anak saya kan yang itu yang putri saya yang kedua ya. Yang pertama masih kecil kan, dia bilang, "Mama, ada itu siapa ya?" katanya, "yang berdiri di depan pintu, kok besar banget," katanya gitu. Oh, saya takut gitu ya, Masya Allah kata saya. Tapi saya enggak lupa gitu, kalau kita tuh punya Allah gitu. Saya cuma bisa pasrah dan saya lalu ngambil air wudhu dan saya mengaji. Dan anak saya itu merasa takut, mungkin menangis terus dari maghrib sampai jam 9 malam nggak berhenti itu nangis. Saya mau pergi gimana ya, karena dulu saya jujur sekali gitu nggak punya senter gitu untuk jalan kan. Kalau gelap saya nggak bisa jalan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah saya selamat sampai pagi hari lagi gitu. Cuman saya tuh nggak tenang, nggak bisa tidur gitu, baru merasakan rasa takut dan rasa cemas gitu, takutnya mengganggu gitu. Apalagi anak saya nggak berhenti menangis terus gitu. Melihat sosok bayangan yang menakutkan katanya gitu. Kalau sama saya kan nggak kelihatan ya, tapi kalau sama anak saya kelihatan gitu. Mungkin kalau anak kan masih suci bersih ya, pasti melihat makhluk halus gitu. Tapi saya alhamdulillah sampai sekarang gitu belum melihat wujudnya gitu. Tapi kalau sosok bayangan yang menakutkan saya pernah gitu. Apalagi dulu kan saya sering keluar maghrib ya, pernah saya juga ada yang menanya, katanya mau kemana gitu. Oh, suaranya itu menakutkan banget gitu. Asli itu, Bu? Asli banget itu yang nanyanya manusia atau gimana, Bu? Itu mungkin nggak manusia, itu mungkin suaranya itu gimana, gede kayak, atau gimana? Enggak besar, itu suaranya kayak enggak punya hidung gitu. Oh, berarti kalau dicontohin mah mau kemana gitu, mungkin gitu ya? Iya, gitu. Saya takut banget gitu. Kok saya merinding gitu. Pernah juga waktu saya dulu lagi ngambilin air kan cukup jauh juga ya. Iya. Terus ada sosok bayangan lagi duduk gitu. Kalau ibaratkan sebesar sebesar kerbau gitu ya. Besar kan kerbau ya. Ibu nyeritain gini saya jadi merinding, Bu. Enggak usah takut. Itu hanya cerita dulu saya gitu. Kalau sekarang alhamdulillah nggak ada apa-apa. Itu cuman waktu dulu saya lagi rumah di atas dan lagi ngambilin air gitu. Dulu waktu saya jauh ke WC gitu. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah WC di rumah. Alhamdulillah sudah nggak ngambilin air jauh lagi gitu. Dan itu makhluk halus itu bisa terbang loh. Saya itu merinding banget. Apalagi sama ibu kelihatan? Iya, kelihatan banget. Waktu itu kan saya ninggalin anak saya yang pertama ya. Oh iya, ibu ngomongnya agak gimana? Agak keras dikit, Bu. Soalnya banyak yang komen juga suara ibunya suka agak jelas gitu. Jadi mohon maaf ya, Bu ya. Iya, boleh nggak apa-apa. Bukannya nyuruh ke orang tua, tapi saya pengen semua viewernya, semua viewer Pedesaan Indonesia itu mendengarkan cerita ibu dengan jelas gitu. Baik. Terus waktu malam itu ya, mungkin kalau nggak salah saya biasa ngambilin air itu jam 9 kalau malam ya, ngambilin air ke kampung sebelah gitu, ke tetangga ya. Saya ninggalin putri saya yang lagi bobo gitu. Kok saya tiba-tiba berhenti gitu jalan. Kenapa saya kok bisa biasanya saya kalau lagi jalan lurus gitu, nggak tengok kanan kiri gitu. Kok tiba-tiba pengen tengok gitu. Pas saya lihat ya, ada yang lagi duduk gitu, besar banget gitu, putih lagi. Saya sampai kaget gitu. Ada apaan itu gitu. Saya tuh sampai merinding gitu. Dan saya juga ingat sama anak gitu, takutnya kenapa gitu. Apalagi kan perjalanan saya jauh banget gitu, yang ngambilin air itu. Tapi saya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya selamat dan saya juga selamat gitu. Tapi tiba-tiba saya lihatin aja dulu itu makhluk itu apa atau mau kemana gitu.
tapi tiba-tiba dia itu berdiri. Awalnya dia berdiri ya, terus nanti dia tuh melayang ke atas gitu. Oh, jadi terbang gitu. Tapi saya juga nggak tahu makhluk apa itu gitu. Wow, menyeramkan banget gitu ya. Tapi saya tuh nggak takut karena saya butuh air ya, karena nggak ada waktu lagi. Kalau pagi hari saya suka repot gitu kalau ngambilin air pagi hari ya, apalagi kan anak saya udah bangun gitu. Nanti kasihan kalau ditinggal lagi bobok, kan dia nggak ingat ya ditinggal. Tapi kalau lagi main kan kasihan juga, nanti teriak-teriak gitu, minta ditemenin. Saya lanjut aja ngambilin air gitu. Udah dapat 6 ember, 7 ember, saya baru berhenti gitu. Ya cukuplah untuk ngisi bak yang besar gitu. Dan saya rasanya enggak ya, walaupun saya udah melihat sosok makhluk halus, tapi saya rasanya enggak takut gitu, enggak minder gitu untuk jalan malam, karena saya lagi butuh air, lanjut terus gitu. Makanya saya tuh, gimana kata tetangga tuh, kamu tuh pemberani banget katanya, kok maunya katanya ngambilin air tengah malam gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada apa-apa, kata saya pasrah aja sama yang kuasa. Mudah-mudahan saya selalu dilindungi, kata saya, karena saya berbuat niatnya baik gitu. Mudah-mudahan nggak ada yang ganggu, kata saya gitu. Tapi alhamdulillah, cuman saya maksudnya nggak digangguin sampai saya fatal untuk putus semangat untuk pergi gitu. Karena dia nggak mengganggu, cuman membayangi saya aja gitu ya. Dan mungkin itu kebetulan gitu, yang nggak sengaja gitu. Tapi esok harinya lagi saya biasa gitu ngambilin air lagi. Biasa setiap jam 9 sampai jam 11 saya pasti ngambilin air gitu, ninggalin putri saya juga gitu. Karena itu waktu itu suami saya kerjanya jauh gitu, jadi jarang pulang, paling pulangnya 2 minggu sekali gitu ya, kadang 10 hari sekali gitu. Saya tuh maksudnya gimana ya, mau minta tolong sama tetangga untuk nemenin anak saya, ya cukup jauh gitu ya. Jadi saya tuh berusaha gitu, hidup berdua sama putri saya gitu. Walaupun banyak rintangan dan halangan, tapi alhamdulillah saya selalu semangat untuk berjuang gitu dengan putri saya. Walaupun saya merasa ada gangguan, ditakut-takutin gitu sama makhluk halus, tapi alhamdulillah saya tuh nggak merasa gimana gitu, maksudnya nggak putus harapan untuk nempatin rumah ini gitu, karena saya tuh nggak punya rumah lagi selain di sini gitu. Iya, Bu. Kalau mau ngikut sama orang tua saya tuh gimana ya, rasanya tuh membebani orang tua. Lebih baik saya di rumah saya sendiri gitu, walaupun dulu rumah saya jelek atau jauh dari tetangga, tapi saya selalu semangat gitu untuk nematin rumah saya sendiri. Bu, mungkin menurut Ibu ceritanya ini ya Bu ya. Tapi nggak tahu gitu menurut Anton juga kan di sini tinggal udah berapa tahun sih Bu? Udah mau 7 tahun. Nah, selama 7 tahun itu kan saya juga penasaran nih. Anton pernah nggak sih melihat sosok misteri atau apa? Setahu saya dia tuh sering. Bentar Bu, kan menurut Ibu kan sering ya. Nah, saya mau menanyakan langsung ke Antonnya, tapi di video yang lain gitu. Jadi nggak disatuin ke sini. Boleh. Jadi nanti saya akan bikin part 2-nya untuk suami Ibu ini pernah melihat sosok apa. Tapi boleh. Ngomongnya kan Anton itu agak kurang lancar ya Bu ya. Nanti dibantu sama Ibu gitu. Boleh. Nah, teman-teman, mungkin untuk perbincangan video untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti insya Allah saya akan bikin part 2-nya untuk menanyakan ke Anton ya Bu ya. Boleh. Soalnya sekarang kan di sininya hujan, jadi kalau dede bayinya itu takut kedinginan Bu. Iya. Mungkin bikinnya di lain hari lah. Iya, baik.
Oh iya Bu, Ya. saya juga ini bawa temennya Bu ya ke sini. Ini aslinya itu bukan orang sini Bu. Oh, Ini emang itu orang mana sih? ini kalau bapaknya itu orang Jawa Timur ya Bu ya. Oh, Jadi dia itu gitu. kalau ke sini itu pengen ikut ngevlog terus sama saya, soalnya pengen tahu keindahan Masya alam di sini Allah. gitu katanya. Iya, iya, Nah, iya. sekarang saya mau menanyakan ke dia gimana sih reaksinya malam-malam di sini gitu Bu. Mau ibu yang nanya atau saya Bu? Boleh aja. Saya aja Bu ya. Iya. Nah, teman-teman perkenalkan ya, ini namanya siapa? Rifki. Yang keras suaranya jangan malu-malu. Masa ganteng-ganteng malu-malu nih. Siapa namanya? Dede Rifki. Dede Rifki ya. Saya mau menanyakan, boleh nggak? Boleh. Mau nanya suasana malam di sini itu gimana sih? Suasananya sangat Dingin. Dingin. Nah teman-teman, ini agak gugup soalnya baru pertama kali saya, bukan pertama kali sih, sering, cuman malu-malu gitu, jadi ngomongnya agak gugup. Iya, kalah sama Ibu Heni Apalagi di sini mungkin karena malam-malam gini merasa takut gitu dia tuh ya. Gimana Bu? Dia itu kan baru kali ini kan main ke sini, jadi dia tuh merasa takut gitu kan, di sini agak gelap-gelap gitu. Iya, Dia nggak kan biasa baru, ya. Baru pertama gitu main ke sini. Tapi kalau saya sih udah biasa ya. Iya. Kalau apa maksudnya nggak merasa takut walaupun gelap gitu, karena ini tempat saya gitu. Ya, tapi Kalau- kan biasanya di kota terus diajak ke hutan ya Bu ya. Nggak Jadi gitu. Jadi agak-agak takut gitu. tadi aja Bu, Mm. diajak apa jalan di galeng-galengan itu Bu, sawah. Dia itu ngomongnya takut katanya. Jatuh. Nah, gimana rasanya nih? Bermalam ya, bukan bermalam sih, kalau bermalam mah nginep ya Bu ya. Iya. Jadi malam-malam diem di tengah hutan gini gitu, gimana rasanya? Biasanya Ya kalau suasananya mah udah dingin ya, soalnya di sini tuh lagi hujan. Nah, saya juga pengen tahu nih, merinding nggak sih kalau malam-malam? merinding banget. Merinding banget katanya, apalagi udah ngedengar cerita Ibu Heni ya. Iya. Nah, teman-teman, Merasa ketakutan gitu. iya, teman-teman, dia merasa ketakutan karena dia baru awal diajak main ke kebun malam-malam sama saya. Soalnya kalau diajak itu Bu, dia itu suka siang terus Bu. Iya, tapi kalau malam baru kali ini ya. Iya. Ya. Juga kan baru kali ini kalau vlog malam ya. Tapi rumah saya juga melewatin hutan terus Bu. Tapi ya, kalau Aa mah sudah nggak asing gitu Iya. ya. Tapi karena sering jalan-jalan gitu, tapi sudah biasa gitu. Bukan nggak asing Bu. Jadi gimana ya? Kalau kesini kan saya juga bukan orang sini ya Bu ya. Kalau kesini itu asing, tapi kalau masalah perhutannya mah gitu. Jadi sama aja gitu. Iya, ya, agak ya. kurang asing gitu. Nah, Karena di sana juga dekat hutan juga gitu maksudnya ya. Iya. Jadi tapi di sini juga sih ya, maksudnya karena ini mungkin malam, apalagi kan lagi turun hujan, jadi suasananya itu jadi agak gelap-gelap gitu. Tapi kalau nggak turun hujan bagus banget gitu cuacanya. Apalagi kalau apa itu nggak ada angin gitu. Sekarang kan lagi ada angin sepoi-sepoi gitu, sedikit-sedikit ya. Iya. Apalagi turun hujan gitu. Jadi gelapnya itu sama kabut gitu. Tapi kalau kemarin Masya Allah bagus banget gitu cuacanya, soalnya nggak turun hujan gitu. Iya, Tapi iya. sekarang kok tiba-tiba malah turun hujan gitu malam-malam gini. Nah, teman-teman, mungkin perbincangan antara saya dengan Ibu Heni ya sampai di sini dulu. Nah, soalnya kan ini juga udah malam ya Bu ya. Ya. Jadi saya juga kan malu sama warga di sini gitu ya Bu. Takutnya ngapain Ada malam-malam. prasangka yang Iya. bukan ya, Iya. masa katanya silaturahmi kok malam-malam, apalagi turun hujan. Iya. Tapi kan niat A-nya baik gitu, masa iya ya. Tapi ya karena kasihan juga sama A ya, karena ini udah malam dan apa namanya takutnya hujan yang nggak berhenti gitu ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya perbincangan antara saya dengan Ibu Heni. Nah, mungkin untuk cerita saya dengan Anton bisa ikuti terus channel ini ya, dipantau terus.
kita tanyakan, soalnya A Anton itu sering melihat makhluk halus ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, A Anton malahan lebih sering melihat makhluk halus. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa aktifkan loncengnya ya, subscribe, aktifkan loncengnya. Nah, nanti kalau saya upload dengan perbincangan dengan A Anton, bisa itu gitu kelihatan. Iya. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Oh, ternyata malam-malam di rumah Ibu Heni itu selain asik juga agak merinding-merinding gitu, Bu. Nah, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.